kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kofaktor ordo 3x3 dan eliminasi Gauss sistem persamaan linear 3 variabel 3 persamaan. Untuk lebih jelasnya silakan simak video berikut ini. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kofaktor ordo 3x3 dan eliminasi Gauss SPL 3 variabel 3 persamaan. Pertama, saya akan menjelaskan materi kofaktor ordo 3x3. Kita lihat salah satu contoh soal berikut ini. Terlebih dahulu, kita tentukan nilai minor tiap elemennya. Sebelum saya menjelaskan cara menentukan nilai minornya, pertama saya akan menjelaskan baris dan kolom. Baris adalah susunan angka yang berbentuk horizontal, sedangkan kolom adalah barisan angka yang berbentuk vertikal. Jadi kita lihat soal berikut ini. Jadi baris itu contohnya seperti min 2, 4, min 5. Contohnya lagi 1, 3, min 7 dan di bawahnya. Kemudian contoh kolom itu seperti min 2, 1, min 1 atau 4, 3, 4. Itu contoh kolom dan contoh baris. Setelah kita tahu baris yang mana dan kolom yang mana, kita tentukan nilai minornya. Pertama kita menentukan nilai M11. M11 sama dengan 3, 4, min 7, min 8. Angka tersebut didapat dari M11 artinya baris pertama, kolom pertama. Jadi kita lihat angka di contoh soal tersebut. Baris pertama dan kolom pertama. Jadi angka yang terletak di baris pertama dan kolom pertama itu tidak diambil. Jadi angka selain baris pertama dan kolom pertama itu yang diambil. Jadi kita dapat angka 3, 4, min 7, min 8. Kemudian setelah kita sudah dapat angkanya, kita kali silang kemudian kita kurangkan. Jadi 3 kali min 8 kurang min 7 kali 4. Kemudian kita jumlahkan sama dengan min 24 tambah 28 kemudian 4. Kemudian setelah kita dapat hasilnya, kita cari lagi M12. M12 sama dengan 1 min 1 min 7 min 8. Angka tersebut didapat seperti cara M11, yaitu baris pertama kolom kedua. Jadi angka yang berada di baris pertama kolom kedua itu tidak diambil. Jadi angka selain itu kita masukkan. Jadi kita dapat 1 min 1 min 7 min 8. Terus kita sekali silangkan dan kita kurangkan lagi, dan kita dapat hasil min 15. Begitupun dengan M13, kita dapat angka 1 min 1 3, 4. Kita kali silangkan lagi dan kita kurangkan dan kita dapat hasil 7. Kemudian M21 sama seperti yang di atas. M21 artinya baris kedua kolom pertama. Jadi yang terletak di baris kedua dan kolom pertama itu angkanya tidak diambil. Jadi kita dapat 4, 4, min 5, min 8. Kemudian kita kali silangkan dan kita kurangkan, dan kita dapat hasil min 12. Selanjutnya kita cari M22 seperti cara yang sebelumnya. Kemudian kita dapat angka min 2, min 1, min 5, min 8. Kemudian kita kali silangkan dan kita kurangkan. Setelah itu kita dapat hasil 11. Dan selanjutnya kita cari M23 seperti cara-cara sebelumnya, dan kita dapat min 2, min 1, 4, 4. Dan kita kali silangkan dan kita kurangkan lagi, dan kita dapat hasil min 4. Kemudian setelah itu kita cari M31 seperti cara sebelumnya, dan kita dapat angka 4, 3, min 5, min 7. Kemudian kita kali silangkan dan kita kurangkan, dan kita dapat hasil min 13. Selanjutnya kita cari M32 dan kita dapat angka min 2, 1, min 5, min 7. Dan kita kali silangkan lagi dan kita kurangkan, dan kita dapat hasil 19. Dan yang terakhir kita cari M33 dan kita dapat angka min 2, 1, 4, 3. Dan kita kali silangkan lagi dan kita kurangkan, dan kita dapat hasil min 10.
Selanjutnya, kita tentukan matriks kofaktornya sesuai dengan ketentuan berikut ini. Jadi, semua hasil yang kita dapat tadi kita masukkan ke dalam ketentuan berikut ini. Setelah kita masukkan hasilnya, kita dapat matriks kofaktornya yaitu 4, 12, min 13, 15, 11, min 19, dan 7, min 4, min 10. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi eliminasi Gauss sistem persamaan linear 3 variabel 3 persamaan. Adapun langkah-langkah dalam menyelesaikan eliminasi Gauss. Yang pertama, tempatkan kolom paling kiri yang tidak seluruhnya terdiri dari 0. Kemudian pertukarkan garis teratas dengan baris lainnya jika perlu membawa salah satu anggota tak nol ke posisi paling atas dari kolom yang ditetapkan pada langkah pertama. Kemudian jika anggota yang berada paling atas pada kolom yang ditemukan dari langkah 1 adalah A, kalikan baris pertama dengan 1/A untuk mendapatkan utama 1. Kemudian tambahkan hasil kali yang sesuai dari baris pertama ke baris-baris di bawahnya. Sedemikian sehingga semua anggota di bawah utama 1 menjadi 0. Kemudian tutup baris pertama dan mulai langkah pertama pada baris submatriks yang tersisa. Lanjutkan sampai berbentuk matriks esalon baris. Selanjutnya kita lihat contoh soal berikut ini. Semua koefisien dan konstanta pada soal tersebut kita masukkan ke dalam sebuah matriks. Kemudian kita tukarkan baris pertama dengan baris ketiga karena pada baris ketiga terdapat satu utama. Kemudian kita ubah di bawah satu utama menjadi 0. Untuk mengubah menjadi 0, kita masukkan rumus min 3B1 tambah B2. B1 artinya baris pertama dan B2 artinya baris kedua. Jadi min 3 kali baris pertama ditambah baris kedua. Jadi 1 dikali min 3 hasilnya min 3 ditambah 3 menjadi 0. Kemudian min 3 dikali 3 hasilnya min 9 ditambah 4 hasilnya min 5. Kemudian min 3 dikali 1 hasilnya min 3 ditambah 2 hasilnya min 1. Kemudian min 3 dikali 2 hasilnya min 6 ditambah min 3 hasilnya min 9. Jadi pada baris kedua sudah terdapat 0. Selanjutnya kita ubah baris ketiga agar di bawah satu utama menjadi 0 dengan cara memasukkan rumus min 2 B1 tambah B3. Jadi caranya min 2 dikali 1 hasilnya min 2, kemudian kita tambahkan 2 dan kita dapat hasil 0. Kemudian min 2 dikali 3 hasilnya min 6 ditambah 5 kita dapat hasil min 1. Kemudian min 2 dikali 1 hasilnya min 2 ditambah 3 kita dapat hasil 1. Kemudian min 2 dikali 2 hasilnya min 4 ditambah 1 hasilnya min 3. Setelah kita dapat angka ini, selanjutnya kita cari satu utama di kolom kedua. Untuk menentukan dan mencari satu utama pada kolom kedua, kita masukkan rumus min 6 B3 tambah B2. Sama dengan seperti cara di atas, hanya rumusnya berbeda. Dan setelah kita dapat satu utama pada kolom kedua, kita ubah 0 yang di bawah satu utama pada kolom kedua. Caranya dengan memasukkan rumus 1B2 tambah B3. Caranya sama dengan cara yang sebelumnya. Kemudian setelah kita dapat 0, kita cari lagi satu utama pada kolom ketiga. Caranya
dengan memasukkan rumus min 1/6 B3. Kemudian setelah kita dapat satu utama pada kolom ketiga, ini sudah selesai dan kita masukkan kembali seperti bentuk yang pertama. Ini kita bagi menjadi 3 persamaan. Kemudian kita substitusikan persamaan ketiga ke persamaan kedua. Jadi Y kurang 7Z sama dengan 9. Kemudian Y kurang 7Z sama dengan 9 tambah 7 kali min 1, hasilnya 2. Jadi kita sudah dapat nilai dari Y, dan nilai Z sudah kita dapat, yaitu min 1. Kemudian kita substitusikan nilai Y dan Z ke persamaan pertama, yaitu X tambah 3Y tambah Z sama dengan 2. Dan selanjutnya X sama dengan 2 kurang 3Y sama dengan Z. Selanjutnya X sama dengan 2 kurang 3 kali 2 kurang min 1, hasilnya min 3. Jadi kita dapat nilai X sama dengan min 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan min 1. Jadi didapat solusi tunggal, yaitu X sama dengan min 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan min 1. Terima kasih, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.